Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimin Junaidi dari kelas Statistika PJJ Informatika Telkom University. Dalam sesi ini saya akan mencoba mengerjakan tugas statistika homework 7, di mana saya akan mengolah data menjadi sebuah box plot. Terdapat dua soal, ini ada datanya. Soal pertama adalah latihan 1. Berdasarkan data order, pilihlah seed mode dan same day, kemudian buat box plot dan lakukan analisis. Pertama, kita akan menyiapkan datanya, yaitu seed mode same day, dan kuantitasnya. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengerjakan soalnya, sehingga saat ini saya akan jelaskan saja. Yang pertama adalah soal pertama, dengan data sheet mode, quantity, yang saya sesuai contoh membuat tabel sebagai berikut. Ada nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimum data, jarak antar kuartil, pagar dalam bawah, pagar dalam atas, pagar luar bawah, pagar luar atas, pencilan jauh sekali, dan total pencilan. Pertama, kita akan mencari nilai minimum dari data tersebut. Oh ya, sebelumnya kita harus mengurutkan data dari terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Sudah. Nilai minimum adalah menggunakan rumus kuartil input, sorot datanya, koma 0. Nilainya 1. Kuartil 1, rumusnya adalah kuartil output, sorot datanya, koma 1. Nilainya 2. Kuartil 2, kuartil output, sorot datanya, koma 2. Nilainya 3. Kuartil 3, dengan rumus kuartil output, sorot datanya, koma 3. Hasilnya 5. Kemudian, untuk mencari nilai maksimum, kuartil input, sorot datanya, koma 4. Hasilnya 14. Dan kita mencari nilai jarak antar kuartil, K3 kurang K1, 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian kita mencari pagar dalam bawah dengan rumus K1 dikurang 1,5 dari JAK. Yang hasilnya adalah 2,5. Kemudian kita mencari pagar dalam atas yang rumusnya adalah kuartil 3 ditambah 1,5 dari JAK. Hasilnya 9,5. Kemudian kita mencari data pagar luar bawah dengan rumus K1 dikurang 3 kali jarak antar kuartil yang hasilnya adalah minus 7. Kemudian kita mencari pagar luar atas yang rumusnya adalah kuartil 3 ditambah 3 kali jarak antar kuartil, hasilnya adalah 14. Kemudian menggunakan contoh rumus yang diberikan di Excel ini juga, rumus kita mencari pencilan jauh yang mana rumusnya adalah pengurangan antara jumlah pagar dalam bawah, jumlah data yang lebih kecil dari pagar dalam bawah dikurang jumlah data yang memiliki lebih kecil dari pagar luar bawah, kemudian dijumlahkan dengan pengurangan jumlah data yang memiliki lebih besar daripada nilai maksimum, dikurang jumlah data yang memiliki nilai lebih besar dari pagar luar atas. Kita lihat sorot data yang terlebih dahulu, kemudian definisikan yang dimaksud pagar dalam bawahnya adalah 2,5. Kemudian pagar luar bawahnya adalah minus 7. Kemudian maksimum datanya adalah 14. Kemudian pagar luar atasnya adalah 14. Satunya adalah 0. Jadi dalam datanya tidak ada pencilan jauhnya. Kemudian pencilan jauh sekali rumusnya adalah jumlah data dari yang memiliki nilai lebih kecil dari pagar luar bawah, yaitu minus 7, ditambah dengan jumlah data yang lebih besar dari pagar luar atas, yaitu 14. Dan 7 tambah 14 adalah jumlahnya adalah 0 juga. Sehingga total pencilan yang terdapat di data ini adalah tidak ada. Sebelumnya saya juga telah membuat box plotnya dengan cara menjawab plot datanya. Kemudian histogram, box and whisker. Hasilnya adalah seperti ini.
Secara visual kita dapat melihat bahwa ekor data mengarah ke atas sehingga bisa dibilang ini adalah positive skewness. Namun kita bisa menceknya melalui perhitungan seperti berikut. Dari hasil-hasil data yang telah kita peroleh, kita mencoba untuk menganalisanya sebagai berikut. Nilai median dari data tersebut adalah 3, sama dengan K2. Skewness dari data tersebut adalah positive skewness karena nilai K2, selisih K2 kurang K3 lebih besar daripada selisih K1 K2. Sehingga data tersebut memiliki positive skewness. Kemudian telah kita hitung sebelumnya outlier, yaitu pencilan dari data tersebut tidak ada. Kemudian jarak antar kuartil dari data tersebut adalah 3. Demikian untuk pengerjaan soal pertama. Lanjut ke pengerjaan soal yang kedua. Yang ditanya adalah 4 data. Jadi di Sigmod ini ada 4 kategori: first class, same day, second class, and standard class. Sehingga kita dapat memperkirakan ada 4 data yang akan kita analisa. Saya telah menyiapkan datanya, mengerjakannya sebelumnya untuk mempersingkat waktu saat ini. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskannya saja. Seperti yang telah kita duga sebelumnya, ada 4 data di sini. Sebelumnya saya telah copy paste di sini, kemudian mengurutkannya dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Data-datanya adalah sama seperti sebelumnya, dan nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimum, jarak antar kuartil, pagar dalam bawah, pagar dalam atas, pagar luar bawah, pagar luar atas, pencilan jauh dan pencilan jauh sekali, serta total pencilan. Juga dicari juga selisih K1, K2, dan selisih K2, K3. Saya akan mencoba untuk sebelumnya saya akan menunjukkan pembuatan box plotnya. Sorot dulu semua datanya. Saya bawa. Kemudian box histogram and box and whisker. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Dan memang di sini ada 4 box plot yang saya rasa sangat mirip. Jadi kita coba untuk analisa menggunakan perhitungan-perhitungan sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menghitung the first class saja. Sisanya sama saja sebenarnya, seperti saya tadi. Untuk menghitung nilai minimum adalah kuartil include, sorot datanya first class, 0. Hasilnya 1. Kemudian untuk kuartil 1, caranya kuartil exclude, sorot datanya yaitu first class, 1. Kemudian kuartil 2, rumusnya kuartil exclude, sorot datanya first class, 2. Kuartil 3, kuartil exclude, sorot datanya first class, 3. Maksimum data kuartil input, sorot datanya first class, 4. Kecuali jarak antar kuartil, yaitu K3 kurang K1, hasilnya 3. Kemudian pagar dalam bawah, rumusnya adalah K1 dikurang 1,5 dari JAK, yang mana hasilnya minus 2,5. Kemudian pagar dalam atas, yang rumusnya K3 ditambah 1,5 dari JAK, hasilnya 9,5. Kemudian pagar luar bawah, K1, K1 dikurangi 3 nilai JAK, yaitu hasilnya minus 7. Pagar luar atas, K3 ditambah 3 kali nilai JAK, hasilnya 14. Dan kita telah mendapatkan data-data tersebut, kita coba untuk mencari pencilan jauhnya. Pencilan jauh dari first class, kita lihat ini 0, coba kita lihat tinjau maksudnya. Jadi menghitung data yang memiliki nilai lebih kecil dari PDB, pagar dalam bawah, yaitu minus 2,5, dikurang jumlah data yang nilainya lebih kecil dari PLB, pagar luar bawah, yaitu minus 7. Kemudian nanti hasilnya ditambah dengan nilai maksimum data dan jumlah data yang memiliki nilai lebih besar daripada maksimum, kemudian dikurang juga dengan jumlah data yang memiliki nilai lebih besar dari pagar luar atas, yaitu 14 hasilnya, sehingga hasilnya adalah 0. Dan pula dengan pencilan jauh sekali, rumusnya adalah jumlah data yang lebih kecil dari pagar luar bawah minus 7 ditambah dengan jumlah data yang lebih besar dari nilai pagar luar atas.
yaitu 14 hasilnya adalah 0. Sehingga pencilan jauhnya adalah 0, pencilan jauh sekalinya adalah 0. Sehingga total pencilan dari data forecast adalah 0. Selisih K1 dan K2 adalah 1, K2 kurang K1, selisihnya atau H1 kurang K2 nilai absolut. Kemudian selisih K2 K3 adalah nilai absolut dari K1 minus K3. Sehingga dapat diketahui bahwa ini adalah data dari data hasil perhitungan dari first class. Kita lakukan hal yang sama juga untuk same day, second class, dan standard class dengan hasil yang ternyata sangat identik. Sehingga dari data-data dan box-box yang telah tampil ini, kita mencoba untuk menganalisisnya seperti berikut. Sebagai berikut. Nilai median. Nilai median dari keempat data memiliki nilai median yang sama, yaitu 3, K2. Kemudian skewness. Dari gambar bisa terlihat dengan jelas bahwa ekor data mengarah ke atas, yang mana berarti skewness positif sesuai dengan perhitungan. Keempat data memiliki skewness positif karena selisih K2 dan K3 lebih besar daripada selisih K2 K1. Terus kemudian nilai outlier, pencilan, seperti kita ketahui, keempat data tidak memiliki pencilan. Kemudian jarak antar kuartil dari keempat data sama yaitu 3. Demikian kurang lebih penjelasan saya mengenai homework 7. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.